Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di Profit dalam segmen Take a Look bersama saya Sinta Zahra, dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Jamin Nainggolan, Direktur Eksekutif ASPI, dan juga Bapak Hilmi Adrianto, Ketua Umum IDEA. Dan Pak Jamin, kita lanjutkan kembali dialognya Pak Hilmi juga, namun saya ingin menanyakan ke Pak Hilmi terlebih dahulu. Pak Hilmi, menurut kacamata Anda, bagaimana sebetulnya ekonomi digital yang inklusif ini dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan? Karena kalau kita lihat ya Pak, sampai dengan saat ini masih ada hambatan pembayaran eksklusif, dan juga mungkin ke depannya apa sebetulnya dampak ekonomi digital inklusif ini bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat? Ya, melihat yang terjadi saat ini, ekonomi digital yang inklusif jelas berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, termasuk kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam layanan keuangan tersebut. Karena kalau kita lihat di dalam ekonomi digital saat ini, berbagai layanan keuangan digital itu sudah mencoba untuk menyasar bagaimana masyarakat yang bahkan yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan digital itu juga bisa lebih mudah terhubung dengan tanpa kehadiran fisiknya mereka, seperti misalnya penggunaan e-wallet ataupun juga kredit mikro. Ini juga akan membantu bagaimana masyarakat di Indonesia bisa lebih mampu menggunakan produk-produk keuangan yang ada di Indonesia. Kami juga meyakini di IDEA bahwa semakin tinggi indeks inklusi dan literasi keuangan sebuah negara, pasti akan semakin tinggi juga Human Development Index-nya. Dan ini yang nantinya akan membantu menunjang perputaran uang semakin cepat, semakin besar, di sisi lain juga mendongkrak penetrasi terhadap layanan keuangan, sehingga positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Secara mikronya juga, dampak positif yang bisa kita lihat itu adalah pemberian akses yang jauh lebih mudah kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem perekonomian yang semakin digital, memberikan akses pembiayaan terhadap UMKM, serta bisa menambah opsi layanan keuangan sebagai layanan investasi. Nah, ini yang kita lihat dampaknya ke depan akan bisa mampu membuat daya beli masyarakat meningkat, lapangan kerja juga tercipta lebih banyak, serta kesejahteraan juga ikut terangkat. Baik, lalu saya ingin menanyakan ke Pak Jamin. Pak Jamin, apa langkah konkret yang telah dilakukan dan juga upaya yang kedepannya akan dilakukan ya oleh ASPI untuk bisa memastikan bahwa semua orang, termasuk yang tidak memiliki akses perbankan ini, dapat memanfaatkan layanan keuangan digital? Pak Jamin, silakan. Kalau kita lihat sekarang ya, di orang-orang atau lapisan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan itu adalah sekarang banyak alternatifnya ada memiliki uang elektronik sebagai instrumen alat pembayaran. Ya, sebelum kris itu muncul masih ada QR payment yang sifatnya eksklusif. Jumlah uang elektronik yang server money di Indonesia ada sekitar 230 juta. Ya, nah tapi dengan meningkatnya pembayaran kris yang sudah bisa diterima sampai di seluruh pelosok Nusantara ya. Tadi disampaikan sudah makanan, minuman, hotel, bahkan pembayaran sekarang pajak, retribusi, dan lain-lainnya, mereka melihat bahwa, wah, kenapa tidak saya menggunakan kanal kris dan memiliki uang elektronik. Sehingga jumlah uang elektronik yang dimiliki sekarang yang tadinya hanya 232 juta, sekarang sudah menjadi 770 juta akun. Jadi jumlahnya luar biasa ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa kris perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebelumnya kris hanya dikenal sebagai alat pembayaran, apakah itu metode MPM atau CPM, Customer Presented Mode, atau Merchant Presented Mode. Terus juga kris bisa dipakai untuk mengambil uang tunai, menyetor uang tunai, melakukan transfer. Kris juga dikembangkan untuk sistem pembayaran antar negara. Yang terakhir kita akan meluncurkan yang namanya KrisTech. Jadi kita melihat peluang ada 2,1 juta EDC, dan juga kita melihat di public transportation untuk sistem pembayaran yang lebih cepat, kita menggunakan KrisTech. Pada dasarnya ini menggunakan Customer Presented Mode yang memang sekarang sudah ada, tinggal kemudian ditransfer melalui metode NFC ke EDC ataupun mesin-mesin yang bisa menerima NFC payment.
Ya, jadi kalau kita lihat ke depannya ini akan semakin mudah alternatif sistem pembayaran di Indonesia bukan hanya dimiliki oleh toko-toko menengah ke atas, tetapi juga sampai mikro ya, kelompok mikro yang mana 55% dari 34 juta itu adalah kelompok mikro dan juga mimpi kita adalah bisa juga dipakai di public transportation dan lain-lain. Ya, jadi apa intinya adalah akses sistem pembayaran ini bukan hanya dimiliki oleh masyarakat kelas menengah atas tapi juga sampai seluruh lapisan masyarakat ya dan dipakai dengan aman dan mudah. Baik, saya ingin menanyakan ke Pak Hilmi. Pak Hilmi, menurut Anda begitu ya, selaku perwakilan dari IDEA, apa saja sebetulnya upaya yang masyarakat dapat lakukan agar mereka ini bisa terus menikmati pembayaran yang inklusif? Pak Hilmi, silakan. Iya, IDEA sebagai asosiasi e-commerce yang menjadi wadah komunikasi untuk berbagai platform di Indonesia, kita melihat bahwa justru memang peran pentingnya itu ada di masyarakat agar bisa tercipta pembayaran yang inklusif, terutama dari sisi pembayaran digital. Sebenarnya ada banyak hal ataupun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat, bagaimana kemudian bisa menggunakan pembayaran keuangan yang digital itu bisa lebih inklusif. Salah satunya adalah meningkatkan literasi keuangan dan digital. Jadi memang harus banyak ingin tahu tentang bagaimana menggunakan ataupun memaksimalkan penggunaan dari layanan keuangan digital. Kemudian juga membaca sekaligus memilih platform yang aman dan terpercaya. Jadi tidak mudah terhasut dengan iklan-iklan yang mungkin akhirnya berujung pada penipuan ataupun fraud. Lalu juga membiasakan diri untuk bertransaksi secara cashless. Dengan adanya experience yang bagus, tentunya akan meningkatkan literasi mereka juga terhadap produk keuangan digital. Begitupun juga mungkin dari sisi para pelaku usaha, UMKM, agar juga lebih banyak lagi mengadopsi pembayaran-pembayaran digital, sekaligus mungkin juga bisa memanfaatkan kredit mikro yang sifatnya aman dan nyaman, sehingga menciptakan nantinya masyarakat yang jauh lebih sadar tentang bagaimana cara melakukan atau memanfaatkan layanan keuangan secara digital dan menciptakan ekosistem yang lebih luas dan inklusif. Baik, terima kasih Pak Hilmi. Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir ke Pak Jamin. Kalau menurut pandangan Anda, Pak, selaku perwakilan dari ASPI, bagaimana upaya atau dalam mengantisipasi metode pembayaran tertutup atau eksklusif, apa saja yang diharapkan ya pemerintah dapat lakukan untuk bisa mendorong penggunaan metode pembayaran yang lebih terbuka dan utamanya lebih inklusif, Pak Jamin? Iya, terima kasih. Sama dengan Mas Hilmi sampaikan tadi ya, bahwa literasi keuangan itu penting. Jadi nasabah yang sekarang sudah banyak tersedia instrumen pembayaran, apakah memakai uang elektronik, tabungan, kartu kredit, apakah mau menggunakan kanal EDC, kanal transfer seperti di e-commerce atau menggunakan kanal kris ya yang banyak sekarang digunakan, itu adalah pilihan dari masyarakat. Tetapi yang mereka harus penting tahu adalah bagaimana menggunakannya secara aman dan nyaman dan juga hak-hak konsumen itu sendiri ya. Kalau ditanya misalnya punya nggak instrumen pembayaran A, ya kalau nggak punya harusnya bisa memakai instrumen pembayaran yang lain. Jadi jangan tiba-tiba tidak melakukan transaksi. Nah itu memang literasi keuangan masih akan terus ditorong di masa yang akan datang. Selain itu juga mungkin bukan hanya terhadap masyarakat pengguna, tetapi juga terhadap pelaku usaha. Karena terutama pelaku usaha mikro, ya usaha dari Bank Indonesia dan industri ini sudah demikian besar ya. Untuk UMI baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan sampai 500.000 transaksinya itu free ya untuk segmen UMI. Tetapi ironisnya sendiri masih banyak yang meskipun MDR-nya itu 0% tidak melakukan transaksi kris di merchant-nya. Ya, nah itu yang menjadi saya rasa perlu ada literasi lanjutan terhadap merchant. Kami bersama dengan Bank Indonesia di sini yang sudah meluncurkan BSPI Blueprint Sistem Pembayaran 2030 yang memang merupakan lanjutan dari BSPI 2025.
kita melihat ada beberapa area yang memang perlu diperbaiki, antara lain adalah perbaikan atau penguatan infrastruktur sistem pembayaran, apakah itu data, wholesale maupun retail, dan juga banyak di tengah arus digital inovasi bisa melihat bahwa tetap yang kita lakukan adalah interconnected dan interoperable. Ya, seperti itu. Jadi kita tetap menjadi mitra strategis Bank Indonesia untuk terus mendukung implementasi BSPI 2030. Seperti itu, Mbak Sinta. Baik ya, semoga saja metode pembayaran yang lebih terbuka dan juga inklusif ya Pak bagi semua pelaku usaha ini dapat bisa tercapai sesuai dengan target. Terima kasih Pak Jamin Nainggolan, Direktur Eksekutif ASPI dan juga Hilmi Adrianto, Ketua Umum IDEA. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Sinta. Mbak Sinta, makasih Mas.